Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Iya, harus semangat ibu-ibu. Walaupun banyak yang lansia, tapi imannya makin kuat. Puji Tuhan ya. Karena waktu telah tiba, kita akan memulai ibadah kita Minggu tanggal 17 Januari 2021. Bagi yang hadir dan yang mengikuti ibadah ini secara online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan selamat bergabung. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal. Apapun yang kita gumuli, kalau kita datang beribadah, pasti Tuhan menjawab. Kita bagi berdiri. Kita angkat nyanyian Lingkupiku. Kami akan memulai ibadah yang kudus ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah firman dan roh-Mu melingkupi kami, hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kuasa dan mujizat-Mu kami rasakan di hari ini. Kami yakin ketika kami berkumpul 2-3 orang dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kalau Allah hadir di tengah-tengah kami, mujizat pasti terjadi pada setiap orang yang hadir dan yang mengikuti ibadah ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kuasa setan iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari ruangan ini, khususnya dari hati kami. Biarlah Roh Kudus melingkupi kami dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan. Mari kita nyanyikan nyanyian Bila Takut Membayar. Bila takut membayar.
jalan hidup kita tidak selalu rata. Terkadang berlembah, terkadang bergunung, terkadang datar. Ya, begitulah. Ya, terkadang ada lembah air mata, terkadang berkatnya ada, ya. Terkadang ya monoton, lagi monoton itu ada berkat nih. Itulah iring Tuhan, ya. Maka disebut negeri Kanaan itu bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Itu negeri Kanaan, ya. Jadi dalam mengiringi Tuhan juga begitu. Sekarang kita di tengah pandemi yang membuat manusia penuh ketakutan. Tapi bersama Tuhan kita tidak perlu takut, sebab ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab, ya. Dan semua firman Allah pasti digenapi. Dan kita sebagai anak Tuhan sudah mengerti, tinggal kita mempersiapkan diri, memperkuat iman kita. Jangan mundur, jangan jangan tidak maju, ya, harus maju dalam Tuhan. Mari kita ganti nyanyian kita. Kita berdiri dulu. Ku tak cemas. Kita nyanyikan tak satu pun. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau,
seperti Engkau. Engkau menggendong kami Tuhan, seperti seorang ayah menggendong anaknya yang Dia kasih. Begitulah Tuhan menggendong kami, mengasihi kami di tengah bahaya yang sedang melanda dunia. Kami bisa tetap tenang bersama Tuhan, terutama ketika kami datang menghadap Tuhan beribadah. Segala khawatir dan gelisah kami bisa kami bawa padamu. Peluklah kami dengan tangan kasih-Mu. Hapuslah air mata kami. Kuatkanlah kami Tuhan. Beri kami kemenangan dalam tiap pergumulan hidup yang memang sedang kami hadapi sekarang. Dan banyak orang telah gugur Tuhan. Banyak orang berputus asa. Tetapi bersama Tuhan kami pasti menang. Ada mujizat dalam tiap langkah hidup kami. Bersama Tuhan kami berhasil. Bersama Tuhan kami menang. Bersama Yesus kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Itulah janji-Mu bagi kami. Sebab yang berhak masuk surga hanyalah mereka yang menang. Dan kami yakin kemenangan sudah Kau sediakan bagi kami. Dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Puji Tuhan, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah Minggu tanggal 17 Januari 2021. Ya, dan tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan dulu firman Allah mengenai akan terdengar kabar demi kabar. Ya, akan terdengar apa? Kabar demi kabar. Berarti kabarnya silih berganti. Silih berganti. Kalau kabar baik, ya itu yang kita harapkan. Ya, dan kita tentunya mengharapkan kabar baik. Amin. Yang kita dengar sekarang ini adalah kabar baik. Amin. Nah, ketika kita datang beribadah, kita menerima kabar baik. Itulah Injil. Injil itu kabar baik yang bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ya, saya tidak tahu apakah keadaan saudara sekarang ini dalam keadaan baik. Kalau sudah dalam keadaan tambah baik. Kalau belum baik nanti jadi baik. Apapun yang kita hadapi, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang bisa mengubah gelap menjadi terang, yang kacau balau nanti menjadi rapi, teratur, berbentuk. Ya, baik pekerjaan, nikah, buah nikah, nanti kita lihat Tuhan menata dengan baik. Ya, mari Yehezkiel pasal 7 ayat 26. Ya. Demikian firman Tuhan, Yehezkiel 7 ayat 26, bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar, mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Ya, baca sekali lagi, kita baca sama-sama. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan terdengar. Akan tersiar lagi dulu. Ya, kita ulangi. Bencana demi bencana akan datang,
kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Artinya nanti tidak ada lagi pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan tidak ada lagi, dan orang akan haus dan lapar akan firman Tuhan, tapi tidak ditemukan lagi. Orang mengembara dari timur ke barat, dari laut ke laut, ya, mencari firman Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ditemukan lagi. Jadi mumpung masih bisa mendengar firman Tuhan, kita datang mendengar firman Tuhan. Ya, firman Alkitab ini satu kali tidak ada lagi di muka bumi. Ya, tidak ada. Nah, ya, kabar demi kabar akan terdengar, dan satu kali pemberitaan firman Tuhan akan berhenti. Tapi firman Tuhan sudah mendarah daging dalam diri kita. Amin. Firman Tuhan sudah mendarah daging, sudah jadi tabiat kita. Ya, kita hidup sesuai dengan firman. Jadi itulah tujuan firman ini kita dengarkan. Nah, saudara, jadi kalau ada kabar baik, pasti ada kabar yang tidak baik, ya. Kabar yang baik itu datangnya dari tempat yang jauh, dari tempat yang jauh, bagaikan air sejuk bagi orang yang haus. Kalau orang kerja atau berjalan lama berjam-jam, dia butuh minum, ya. Dia tidak butuh makanan kalau dalam keadaan haus. Ingatlah, sekitar 70% manusia terdiri dari air. Ya, lebih 70% manusia dari air. Ya, jadi kalau kekurangan air terjadi namanya dehidrasi. Ya, makanya baik kalau diare atau orang diare itu, waduh bahaya itu. Ya, harus dikasih cairan banyak. Ya, nah karena 70% lebih manusia terdiri dari air. Nah, saudaraku, mari. Jadi air yang menyejukkan. Ya, Amsal 25 ayat 25. Ya, Amsal 25 ayat 25. Ya. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Kita baca sama-sama. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Dari negeri yang jauh. Dari sorga turun ke Israel dulu. Kira-kira 2000 tahun lalu. Ya, tuh turun. Ya. Di Israel itu ditulis para nabi, ya, para nabi. Musa menulisnya 5 buku, kemudian ada lagi namanya kitab Yesaya, Yeremia, ya. Jadi hampir semua nabi dari Israel, semua nabi dari Israel. Musa dari Israel, Yesaya Israel, ya. Sebab Israel itu adalah umat Tuhan. Alkitab mengatakan kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Kepada Israel. Ya, tapi pada hari Pentakosta, kemudian setelah itu dia mengutus murid-muridnya, pergilah kamu, kabarkan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk, semua orang, supaya nanti setiap orang yang percaya dan dibaptis selamat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang sudah percaya, sudah dibaptis, beroleh hidup yang kekal. Yang belum dibaptis, ya masih terbuka kesempatan. Ini lagi ada penataran baptisan sekarang, ya. Ada penataran. Udah keberapa ya? Udah ke berapa? Kedua. Nah, jadi berapa lagi? 6 lagi.
4 lagi. 4 lagi ya. Nanti makin mengerti apa artinya baptisan ya. Dalam nama siapa dibaptis ya. Jadi nanti mengerti. Nah, puji Tuhan saudara. Jadi ini kabar baik. Dari negeri jauh ya. Dan ini yang kita harapkan untuk memberikan kepada kita ketenangan, kedamaian. Di tengah pandemi kita bisa tenang. Amin. Salah satu isi Injil adalah aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ya, sehingga dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi kalau ada manusia mau mengganggu hidup saudara, ya, mau mengganggu hidup kita, Alkitab mengatakan Tuhan itu penolong. Tuhan penolong. Salah satu nama Tuhan kita adalah Immanuel. Artinya Allah berserta kita. Artinya sekali-kali tidak membiarkan, sekali-kali tidak meninggalkan. Jadi itu janji Tuhan. Tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Sering meninggalkan Tuhan. Ya, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu adalah penyertaan sampai hari kiamat, sampai kesudahan alam. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Berarti alam ini akan tiba pada kesudahannya, yang disebut kiamat. Apa? Kiamat. Kiamat itu berarti ada. Alkitab mengatakan satu kali langit dan bumi akan hilang lenyap. Akan hilang lenyap. Semua yang ada di langit dan di bumi akan hilang lenyap. Tapi perkataanku tidak akan hilang lenyap. Bahkan satu titik atau satu iota pun tidak ada yang lenyap. Jadi peganglah firman Tuhan, itulah harta paling berharga. Amin. Apa harta paling berharga? Firman Tuhan. Ada seorang ahli perminyakan namanya Insinyur Panhesel. Dia adalah tokoh pendiri gereja Pentakosta Indonesia, hampir di seluruh Indonesia. Tokoh-tokoh sekarang ini adalah murid-murid beliau dulu. Dia dulu itu ahli perminyakan, kemudian dari Seattle, Amerika, kira-kira tanggal 1 bulan 1 1901, itu kegerakan pertama ya di Amerika, di Seattle. Orang-orang, anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Kemudian setelah mereka puasa dipenuhi Roh Kudus, lalu ada yang diutus ke India, ada yang diutus ke berbagai negara. Ya. Nah, waktu itu datang ke Indonesia, salah satu adalah Grusbeck. Ya, 2 orang. Kemudian salah satu yang dimenangkan adalah Panhesel. Ya, Panhesel itu dimenangkan. Kemudian Panhesel ini walaupun dia ahli perminyakan, gajinya banyak, dia tinggalkan. Dia pernah berkata, silakan ambil semua. Silakan ambil, kecuali dia bilang, ini saya cinta Alkitab. Dia tinggalkan semua, dia melayani Tuhan. Dia merintis pekerjaan Tuhan Indonesia dan maju pesat. Maju pesat. Nah, jadi tokoh-tokoh khususnya di dalam Pentakosta sekarang ini, yang dulu-dulu ya, sekarang sudah berdiri seperti GPDI, dia dulu lama pegang gereja Pentakosta di Indonesia, ya. Kemudian gereja Bethel, ya, namanya Bethel itu dulu dia pendirinya, ya. Nah, sekarang ada lagi Bethel ini, itu pecahan dari Bethel, ya. Nah, itu semua tahulah, ya. Nah, sudah, tapi saya tidak lama
berbicara tentang itu, cuman sudah kita kenal ya, namanya Van Hessel. Kemudian dia mengatakan silakan ambil kecuali Alkitab. Ya, ini kitab ini harta paling berharga. Amin. Nah, ini harta paling berharga. Hargailah firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang ini uang tidak jaminan orang bisa damai selamat. Ya, tapi kalau kita memiliki firman Tuhan, pasti ada ketenangan. Sebab di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran firman Tuhan, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat damai sejahtera adalah ketenangan, ketenteraman selama-lamanya. Amin. Jadi di mana ada firman Tuhan, di situ ada ketenangan, ketenteraman selama-lamanya. Terutama masa pandemi ini sudah menggoncang banyak kehidupan. Ya, tetapi kalau ada firman Tuhan dalam diri kita, pasti hidup kita tenang. Amin. Tenang. Kita mengalami ketenangan di tengah gelombang, di tengah badai. Sekarang badai sedang berkecamuk. Ya, masalah pencobaan sedang melanda seluruh dunia. Pemimpin-pemimpin dunia pada takut. Jangan-jangan dia oleh pandemi ini dia bisa jatuh digoncang oleh lawan-lawan politik. Ya, tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Amin. Tidak tergoncangkan. Ya, apapun yang terjadi atas dunia ini, tetap hidup kita tenang, damai. Sebab Alkitab mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Karena janganlah cemas, janganlah khawatir. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, tetap damai. Amin. Nah, bagaimana saya bisa tenang? Uang sudah mulai habis. Beras sudah mulai habis. Gas sudah habis. Aduh, ini memang kebutuhannya. Duh. Kira-kira Tuhan tahu nggak saudara kehabisan gas? Tahu nggak kira-kira? Duitnya sudah mau habis, tahu kira-kira Tuhan? Tahu. Ya. Tapi ada yang mengatakan, mintalah maka kepadamu akan diberi. Amin. Sudah diminta belum? Udah. Kalau sudah diminta pasti diberi. Amin. Dengan iman. Amin. Nah, kan perumpamaan tentang doa itu kan Tuhan Yesus mengatakan seperti seorang sahabat datang kepada sahabat. Jadi gini, tengah malam mampir sahabat, nginap dia di situ. Lalu sahabat yang didatangi ini tidak punya roti, tidak punya makanan. Nah, sahabat datang kelaparan, datang ke rumah sahabat. Sahabat ini tidak ada yang mau dikasih. Pengen ngasih tapi tidak punya. Lalu sahabat ini datang kepada sahabatnya, ya, diketoklah rumah sahabat. Sahabat, bukakan aku pintu. Ya. Berikan aku roti. Sebab sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Perhatikan kata sahabat ini. Dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Sekalipun sahabat ini sudah tidur, karena dia sahabatnya, tidak mungkin dia berkata, janganlah mengganggu aku. Aku sudah tidur dengan anak-anakku. Gak mungkin. Ya. Dan sahabat ini dia ketuk sampai pintu dibuka. Ya. Lalu kemudian diberikan kepadanya roti. Nah, jadi lihat sikapnya. Merasa diri tidak punya apa-apa.
Jadi cara datang kepada Tuhan merasa diri tidak ada apa-apa. Artinya nol. Apa? Nol. Jadi kalau datang kepada Tuhan merasa nol. Merasa apa? Nol. Kalau ada angka 1 ya. Ya kan? Kalau ditaruh nol di belakangnya bagaimana? Tambah lagi? Berapa lagi? Tambah? Hebat ya. Jadi harus merasa nol. Merasa diri tidak ada apa-apa. Ingatlah manusia terbesar dalam Alkitab adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu manusia terbesar. Tapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidaklah layak. Bayangkan. Membuka tali kasutnya Tuhan pun dia merasa tidak layak. Seorang manusia terbesar. Kalau Yohanes berkhotbah, tidak perlu di kota. Di padang gurun dia berkhotbah. Pada datang dari berbagai-bagai kota mendengar khotbah. Tapi kalau berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia berkata, aku ini tidak ada apa-apa. Amin. Jadi kalau datang kepada Tuhan merasa diri tidak ada apa-apanya. Merasa nol. Merasa nol. Ya, kalau kita merasa nol tidak ada apa-apa, nanti Tuhan akan menerima kita. Amin. Nah, jadi datang kepada Tuhan jangan ragu-ragu, tapi jangan ya merasa diri ada apa-apanya. Ya, tapi merasa diri tadi tidak ada apa-apa. Seperti Yohanes Pembaptis. Nah, apapun masalah kita, kalau kita merasa tidak bisa apa-apa, ya, apalagi orang sudah mengangkat tangan, ya, sudah mengangkat tangan. Ya, saya tanya kepada, ya, orang-orang militer, ya, kebetulan saya pembina di sana di Babin Kum Abri. Kemudian kalau saya tanya, bagaimana kalau orang musuh mengangkat tangan, boleh nggak ditembak? Oh, tidak boleh Pak Pendeta, itu melanggar hukum Jenewa, hukum perang. Kalau orang sudah mengangkat tangan, orang itu harus diselamatkan. Musuh pun kalau sudah mengangkat tangan diselamatkan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Ya. Jadi begitu kalau datang kepada Tuhan merasa diri tidak ada apa-apa. Sudah nol kemudian kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Apalagi dengan air mata. Beban begitu berat, masalah begitu banyak. Datang kepada Tuhan. Dia berkata, mari padaku semua orang yang letih, lesu dan berpikulan berat. Nanti aku berikan sentosa kepadamu. Coba itu Matius 11 itu ayat 28. Perhatikan. Ya. Matius 11 ayat 28. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Semua orang, semua manusia yang letih lesu dan beban berat. Pikulan berat. Ya. Pikulan itu biasanya berapa pikulan? Dua. Satu di muka, satu di belakang. Ya, betul kan? Kalau tukang pedagang kan begitu, keranjangnya dua. Satu keranjang di muka, satu keranjang di belakang. Keranjang pikulan. Kalau yang di depan itu, keranjang di depan itu masa depan. Yang di belakang masa lalu. Kalau masa lalu sudah beres semua ini? Belum, masih banyak. Utang piutang banyak. Masa depan, aduh, tanggal berapa sekarang? 17. Hah? 17. 17. Masa sekarang, besok tanggal 18.
pikulannya berat. Mari padaku semua orang yang berpikulan berat. Aku akan memberikan sentosa. Ya, Tuhan ambil alih. Ya, ya. Coba jangan hilang dulu. Ya, ya. Atau baca dulu, teruskan dulu ya, boleh. Saya ulangi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, sentosa. Kelega itu sentosa. Ya, coba mari. Mazmur 81. Ini keranjang nih. Keranjang. Mazmur 81 ayat 7. Ya, Mazmur berapa? Mazmur 81 ayat 7. Ayat 7. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Amin. Jadi begitu kita datang bawa beban, ya, pikula di bahu kita. Ya, pikula. Ya. Terus Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. jangan dipikul lagi keranjangnya ya. Keranjang masalah. Keranjang pencobaan. Keranjang kebutuhan masa lalu, masa sekarang. Aduh, berat rasanya ya. Mari padaku semua orang yang berpikulan berat. Ya, pikulan tadi dulu masa lalu, masa depan. Ya, kita pikul ya. Enak kalau sendiri sudah. Ya. Kalau sendiri enak. Ya, kalau anggota keluarga itu yang banyak itu. Sampai sekali masak nggak cukup seliter. Ya. Nggak cukup seliter. Ya. Kalau satu orang mah enteng-enteng. Ya, satu liter bisa sehari. Ya nggak sampai mungkin lah. Nggak sampai ya. 2 hari. Tapi kalau anggota keluarganya banyak. Gitu. Apalagi sudah nempel lagi cucunya, mantunya nempel di situ. Mau disuruh pergi. Nggak mungkin ya kan. Ya masak darah dagingnya disuruh pergi. Ya. Dipikul tetap dipikul. Ditanggung. Ya, tapi serahkanlah pada Tuhan. Jadi mungkin banyak bergantungan pada saudara. Ya, anaknya, mantunya, cucunya bergantung pada nempel. Ayo bawa kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Ya, sudah selesai tadi. Ya, coba ulangi ayat 7 tadi. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Ya, jadi bebas. Tangan kita bebas dari keranjang pikulan. Jangan pikul lagi. Ya, Tuhan sudah pikul semua beban manusia di atas kayu salib. Memang berat itu. Ya, berat. Berapa kali jatuh bangun Tuhan Yesus waktu pikul salib. Ya, pikul salib berat itu. Kasar lagi. Jadi cambuk, dihajar, ya. Nah, tapi dia pikul tetap sampai di atas Gunung Golgota. Sampai di Gunung Golgota. Di sana dia berkata, sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Sudah apa? Selesai. Masalahnya sudah selesai. Ingatlah kalau bebanmu berat, persoalanmu berat. Ingatlah kata-kata Tuhan. Sudah selesai anakku. Sudah selesai. Dia sudah pikul semua. Beban manusia yang berat. Dia pikul. Ya, dia tanggung. Karena dia mengasihi kita. Amin. Nah, aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Ya, manusia itu ya tidak ada manusia yang bebas dari hutang piutang. Betul nggak? Betul? Nah, ya kan?
Sudah bebas, terkadang muncul lagi yang baru lagi, ya kan? Bebasnya cuma sebentar. Nah itulah manusia, ya kan? Semua, nggak ada terkecuali. Ya. Mana lebih berat? Sorry, udah terlanjur ya, udah harusnya. Sudah terlanjur. Punya piutang nggak bisa ditarik, punya utang nggak bisa kebayar, mana yang lebih berat kira-kira? Punya piutang tapi nggak bisa orang itu bayar. Punya utang nggak bisa bayar. Lebih berat mana kira-kira? Aduh, uangku di sana. Aduh. Gak mampu dia bayar, gak mau dia bayar, sekalipun ada gak bisa dibayar. Bikin stres tuh. Bikin apa? Stres. Iya kan? Ya, jadi orang kaya pun bisa stres. Ya kan? Ya. Bisa apa? Stres. Ya. Obat stres itu apa? Datang sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Nanti akan lega. Ya. Nah, hidup kita akan mengalami apa? Kelegaan. Sentosa. Jadi sentosa udah lega, plong. Beban kita diangkat oleh Tuhan. Memang hidup sekarang tidak mudah. Nah, tidak mudah. Sangat sulit. Apalagi namanya saudara pengusaha, sudah ada pengusaha. Karyawannya umpamanya 20 orang. Kalau satu orang gajinya sekian juta, berarti sebulan berapa ya? Sebulan. Katakanlah 3 juta kali kalau karyawannya 20, jadi berapa sebulan? Ngegaji karyawan? 60 juta ya. 60 juta. Ya, itu paling sedikit itu. Belum lagi bahan baku. Ya kan? Belum lagi biaya operasional. Nah, hitung-hitung berapa ya? Makanya banyak perusahaan akhirnya gulung tikar. Nggak mampu bertahan. Ya, diproduksi tidak ada yang membeli. Nah, lesu sekarang semua. Serba lesu. Ya, usaha ada tapi tidak jalan. Ya, ditumpuk. Wah, modalnya mati. Ya. Diobral, rugi nanti. Masa pandemi memang semua orang bingung. Ya, bingung. Ya, tapi kita anak Tuhan ini sudah dibuatkan dalam Alkitab. Memang pandemi pasti datang. Corona pasti datang. Disebut demam, penyakit menular. Dan sekarang sudah datang. Tidak mungkin ini bisa dibatalkan. Ini nubuat firman Tuhan. Cuma kita perkuat iman kita. Kuat iman kita. Ya, kita berdoa jangan ada satupun jemaat Firdaus yang kena. Amin. Nah, kalau ada yang kena, ya doain. Kita doakan supaya cepat sembuh. Tapi sampai sekarang mudah-mudahan sampai nanti tidak ada. Amin. Nah, baik di Cimi di sini kita doakan supaya semua sehat. Amin. Nah, itu pergumulan gembala. Ya. Pergumulan, maka saya ambil dalam seminggu itu biasanya ya Sabtu Minggu itu Jumat Sabtu puasa, nanti 2 minggu sekali dengan jemaat itu puasa. Untuk apa? Supaya jemaat ini merasa dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Itu tugasnya gembala. Gembala tugasnya mendoakan jemaat supaya sentosa, terpelihara, dilindungi oleh Tuhan dimanapun, kemanapun pergi. Itu janji Tuhan. Supaya jemaat itu merasa tenang, hidupnya tenang. Seperti singa muda. Amin. Seperti apa? Singa muda. Ya, coba dulu dalam Amsal 28 ayat 1. Ya. Demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tidak dikejar pun orang fasik lari.
Apalagi dikejar. Tuh. Tidak dikejar pun lari, nggak ada tenang. Orang pas itu seperti gelombang laut yang tidak ada tenang, terus bergelora hidupnya. Ya, tapi orang benar akan merasa aman seperti singa muda. Terus, Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. ya, jadi orang benar merasa apa? Aman seperti apa? Singa muda. Jadi ini semua singa-singa ini semua ini. Amin. Perempuan singa beti. Betul kan? Laki-laki singa apa? Singa jantan. Harus merasa aman seperti si singa. Tenang. Berjalan tenang. Mana bisa singa diganggu? Jangan ganggu orang benar. Alkitab mengatakan jangan usik orang benar. Diganggu jangan, dikata-katai pun jangan. Kalau orang itu orang benar. Jangan. Risikonya tinggi. Mengusik kamu sama dengan mengusik aku, kata Tuhan. Menjamah kamu, menjamah biji mataku, kata Tuhan. Jadi kita ini biji matanya Tuhan. Amin. Biji matanya Tuhan. Makanya ada nyanyian, jagaku seperti biji matamu. Siapakah aku ini? Ya, menjadi biji matamu. Jadi kita ini biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Namanya biji mata, saudara. Ya, nggak usah nggak usah batu kecil masuk ke mata. Debu sekecil apapun kalau masuk ke dalam mata kita, kita usahakan apa? Keluarkan. Ya, tiup dulu, tiup. Aduh, masih ada. Tiup sampai keluar. Kalau belum, kasih apa? Air, buka begitu, masih ada. Sampai hilang. Ya, jadi sekecil apapun yang mengganggu hidupmu. Karena kau biji mata Tuhan. Tuhan berusaha untuk mengeluarkannya dari dirimu. Supaya engkau merasa tenang, aman. Amin. Nah, ini hidup kita itu begitu tenang rasanya. Ya, seperti di sorga walaupun belum di sorga. Apalagi nanti di sorga, aduh enaknya, aduh luar biasa. Belum di sorga sudah seperti apa? Di sorga. Iya kan? Begitu. Damai, sukacita. Ya, kerajaan Allah kan terdiri dari kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Ya, biar banyak uang nggak ada damai buat apa? Ya kan? Kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal damai, sejahtera, sukacita dan kebenaran. Itu kerajaan Allah. Jadi kita merasa tenang, damai di tengah pandemi. Amin. Di tengah pandemi tenang rasanya. Oleh orang ya takut, gelisah, khawatir. Tapi janji Tuhan adalah ketenangan, kedamaian di tengah badai. Amin. Nah, maka itu berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Apa artinya? Berarti Tuhan hadir. Ingatlah Tuhan itu maha hadir. Maha hadir. Bukan seperti saya hadir hanya bisa di sini. Bukan seperti saudara hanya bisa hadir di sini. Kalau Allah itu maha hadir. Amin. Maha hadir. Amin. Dia mengatakan, rumah semacam apa yang mau kau bangun untukku? Rumah semacam apa? Masa aku sebesar rumah ini rumahku? Kata Tuhan. Tuhan berkata bahwa dia lebih daripada dunia ini. Ya, rumah macam apa? Langit itu tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Bayangkan, tumpuan kakinya itu apa? Bumi. Langit itu apa? Tahtanya. Bayangkan besarnya Allah kita itu. Allah itu maha besar. Maha besar. Maka disebut Allah itu maha hadir. Rumah macam apa kamu buat bagiku, kata Tuhan? Langit itu tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Jadi Allah itu besar sekali.
Ya, tidak terukur, hikmatnya tidak terukur. Jalannya pun bukan jalan kita. Jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Sejauh langit dari bumi, jauhnya jalanmu dengan jalanku. Tidak ada titik temunya. Nah, jadi semua rencana saudara kembalikan kepada Tuhan. Amin. Nah, kembalikan kepada Tuhan. Kalau rencanamu dengan rencana Tuhan sama selaras, nanti lihat, iya ya, akhirnya rencana Tuhan yang berlaku baik semua. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Ya, jadi makanya kalau kita mau pergi kemana-mana, mau merencanakan sesuatu, mau berdagang, kata Alkitab, ya jangan engkau berkata, kami akan pergi ke kota anu dan kami akan mendapat untung. Tuhan berkata, hei manusia, engkau tidak tahu bahwa hidupmu adalah seperti uap yang nampak seketika lalu hilang lenyap. Harusnya kamu berkata, jika Tuhan mengizinkan. Amin. Jika Tuhan mengizinkan, kami akan melakukan ini dan itu. Kami akan pergi berdagang. Jika Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan, untung. Amin. Nah, kalau Tuhan mengizinkan, namanya juga Tuhan. Sudah seizin Tuhan. Amin. Jadi begitu. Di mana ayatnya itu? Yakobus berapa itu? Coba Yakobus, ya. Nih. Nah. Yakobus berapa? 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 Bolehlah kasih tahu dah. Lama-lama sekali itu ya. Yakobus 4 ayat yang ke-13. Yakobus 4 ayat 13. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, kalau merencanakan sesuatu, jangan lupa Tuhan. Terkadang kita bekerja tanpa Tuhan, makanya banyak gagal. Kalau bersama Tuhan kita berhasil. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Nah, ya, perhatikan. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Rencananya. Terus ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari esok nggak tahu terjadi apa namanya itu, pandemi, terjadi gempa, ya kan? Baru-baru terjadi kan? Gempa, kabar demi kabar berganti lagi. Ini pandemi, terus terjadi gempa lagi, terjadi apa lagi. Begitu nanti dunia ini. Ya, jadi manusia tidak ada ketenangan. Ya, tapi anak-anak Tuhan sudah tahu. Pasti terjadi. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Ya, terus. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, hidup manusia seperti apa? Uap. Kelihatan sebentar, sudah itu di mana sih? Sudah mati dia. Tadinya katanya mau jadi ini mau itu, ternyata sudah mati. Ya, terus ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ya, if God will. Insya Allah. Itu terjemahan lama. Terjemahan lama pakai insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan. Ya, ulangi. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Iya. Kalau Tuhan mengizinkan, kita melakukan ini dan itu. Terus ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi merencanakan sesuatu tanpa seizin Tuhan, restu Tuhan, salah. Ya, terus ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya dosa. Ya, banyak kita tahu yang baik tapi tidak dilakukan. Ya, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan beri kita kemampuan melakukan. Ya, jadi kalau merencanakan sesuatu kita berkata jika Tuhan mengizinkan kita melakukan ini dan itu. Kalau sudah restu Tuhan, walaupun banyak rintangan, banyak tantangan, namanya hidup itu tidak ada jalan mulus, saudara. Tidak ada jalan mulus. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan akan meratakan jalan. Walaupun di situ ada lembah, walaupun di situ ada gunung, Tuhan meratakan. Amin. Tuhan meratakan, meluruskan jalan. Tuhan yang meluruskan, Tuhan yang meratakan. Ya, kalau sudah seizin Tuhan. Ya mungkin saudara sekarang menghadapi gunung-gunung. Ya, lembah. Tapi Alkitab mengatakan setiap gunung akan diratakan. Setiap lembah akan diisi. Dan yang berliku-liku, berlekak-lekuk akan diluruskan. Amin. Ini jalannya Tuhan. Tuhan beri pada saudara. Tadinya memang berliku-liku. Banyak pencobaan. Lembah air mata. Tantangan begitu banyak. Ya. Tapi Tuhan meratakan. Menjadi jalan yang rata dan lurus. Adat mengatakan Tuhan hadir di jalan yang rata. Tadinya berlembah. Tadinya berbukit-bukit. Tadinya bergunung-gunung. Tapi Tuhan ratakan. Ya, Tuhan ratakan. Akhirnya kita berkata, iya Tuhan. Setelah saya berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua. Tuhan meluruskan, meratakan jalan kita. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Dengan sayap. Ingatlah Israel melewati lembah, melewati padang gurun. Tuhan berikan sayap. Ya, berkendara dengan sayap burung sehingga aman sampai negeri perjanjian. Dari Mesir menuju negeri perjanjian. Ya. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu.
perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Wanita saja, rep. Dengan sayapmu, Amin. ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Singer saja, singer. Semua tundukkan kepala, turunkan tangan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari. Mungkin beban kita begitu berat di hari-hari ini. Kebingungan sedang melanda kita. Tuhan mau menolong kita. Tangannya terbuka. Mujizat ada bagi saudara. Kekuatan, kesembuhan, pertolongan. Segala perkara Tuhan bisa adakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Allah kita tuh Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua bisa Tuhan adakan, Tuhan ciptakan. Mari, yang mau didoakan, angkat tanganmu, angkat dua-duanya, angkat tanganmu dua-duanya. Kalau sakit, taruhkan tangan kirimu pada penyakit yang saudara derita. Mujizat masih ada. Tangan kananmu angkat. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ada di antara kita, melihat segala kesulitan kita. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun mereka berada. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kekuatan-Mu. Bagaimana Engkau mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.
Engkau bisa membuka jalan di tengah lautan. Engkau bisa memberikan mana di padang gurun. Bahkan kesembuhan, kebangkitan dari antara orang mati. Apapun masalah kami, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi orang percaya tidak ada yang sukar. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka semua. Biarlah mereka mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan sesuai kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, menguatkan engkau, menyembuhkan engkau, membukakan pintu bagimu, menyelesaikan masalahmu sesulit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari. Silakan duduk, kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan satu kali. Kita nyanyikan nyanyian ya, di dalam besarkan nama Tuhan. Ya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Akan dilaporkan laporan keuangan Natal. Ya, apa? Ya. Natal 2000. Ya, sambil dilaporkan kita dengarkan pengumuman. Hari Selasa kita ada doa puasa. Mulai jam berapa? Jam 7:30 malam sampai jam 7:30 malam hari Selasa. Mulai Senin 7:30 malam sampai Selasa 7:30. Ya, kalau tidak kuat nggak usah dipaksakan, ya dilatih dulu. Ya, boleh mulai jam 12 boleh latihan dulu ya. Pokok doa puasa ada pertumbuhan iman kita dan juga ya jemaat supaya semua mengalami perlindungan Tuhan di masa pandemi ini, juga mengalami pemeliharaan Tuhan ya, supaya Tuhan tambahkan jiwa,
Dan kita doakan pemerintah dari pusat sampai daerah, dari Bapak Presiden, wakilnya, seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, muspika, semua sampai lurah RW RT diberi Tuhan hikmat dalam mengatasi keadaan yang sulit ini ya. Kemudian ya, Selasa doa, hari Rebo pendalaman Alkitab ya di Cimindi. Kemudian Sabtu ibadah online. Mudah-mudi kita kumpul kembali jam 10.30 ya. Kita doakan mereka yang mungkin sedang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan usaha ya, supaya mereka di tengah pandemi ini Tuhan pelihara cara ajaib ya. Sudah semua? Udah? Ya, ada lagi tambahan? Ya? Ya. Nah, pengumuman seperti biasa kegiatan kita ya. Di Cimindi 7.30 Minggu, kalau di sini 10.30 ya. Selasa tetap ada doa puasa ya. Hari Rabu pendalaman Alkitab, kitab Wahyu pasal yang ke-6 ya. Itu saja saya kira, kita tutup dalam doa sambil ditampilkan enggak apa-apa ya. Ya, terima kasih buat saudara, diajak teman keluarga supaya mereka juga mendapatkan firman pengajaran yang murni, yang besar ya. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Tibalah waktunya Tuhan, jemaat-Mu, biji matamu yang Kau kasihi, yang Kau peroleh dengan darah anak-Mu sendiri. Biarlah kami yang sudah beribadah menikmati sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, pemeliharaan Tuhan yang berlimpah-limpah, dan juga Kau cukupi kebutuhan umat-Mu Tuhan. Karena kami adalah domba-domba-Mu yang Kau giring, Kau bawa ke rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Kami bisa berbaring di atas rumput yang hijau dan dituntun ke mata air yang tenang. Kami merasakan tenang dan damai di tengah pandemi ini. Kami yakin Tuhan akan membuat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami masing-masing, Tuhan lindungi, jagai Tuhan berkati. Aktivitas anak-anak-Mu berkati Tuhan. Ampuni yang sudah menjauh dari Tuhan, yang hidup dalam dosa, Tuhan kembalikan supaya mereka bertobat padamu. Terima kasih Tuhan, kuasa mujizat-Mu masih ada bagi setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan supaya pemerintahan yang ada sekarang, Tuhan beri kemampuan mengatasi semua keadaan, baik dari pusat, daerah sampai ke tingkat RT RW. Tuhan berkati. Dari Bapak Presiden kami Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati berkati, muspika berkati, kepala desa, lurah berkati, RW RT juga berkati sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam sukacita dan damai sejahtera dari surga. Haleluya. Amin.